Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjakan Shop. Ini adalah unit dari produknya 88. Unitnya adalah keluarga Extra Big. Ini yang Goblin ya untuk unitnya. Salah satu unit yang mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kalau teman-teman butuh sebuah unit yang bisa digunakan untuk big dan juga long range. Ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman kalau pengen dapetin unit dengan berat yang enggak terlalu berat. Ini termasuk ringan untuk kelas unit yang sudah ada tambahan plenum di bagian depan, dan ini plenum bawaannya. Ini buat ruang plenum bawaannya ya, dan ini ada restonya juga. Itu berat kurang lebih ini di 3 kiloan, 3,6 kurang lebih untuk beratnya ya. Ini untuk harganya itu di 5,8 teman-teman untuk unitnya. Extra Big, Goblin Extra Big. Untuk spesifikasinya coba kita bahas ya di video kali ini. Oke teman-teman, balik lagi ya di Sanjakan Shop, salah satu tempat yang mungkin bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman yang butuh unit dengan spek Sultan, tapi untuk harganya masih harga-harga pelajar. Ini untuk unitnya salah satu contohnya. Ini speknya itu Sultan banget untuk unitnya ya. Untuk bagian daleman sudah full ringan untuk unitnya. Untuk bagian dari spesifikasi part-partnya juga sudah sangat oke untuk unitnya. Ini adalah unit Goblin Extra Big dari 88. Ini tulisannya, iya, lepas dulu lah. Ini soalnya mau kita kirim untuk unitnya. Pesanan dari Bapak siapa mau? Julian Rahman, daerah Sumatera untuk pengirimannya. Saya lupa untuk tempatnya ya. Ini unitnya sudah saya akurasi, dan buat teman-teman kalau pengen lihat atau nonton untuk videonya, mari kita putar dulu ya untuk video akurasinya sekarang. Oke teman-teman, ini untuk unitnya sudah siap ya. Sekarang kita coba fokuskan dulu untuk bagian dari tahap pertama. Kameranya kita fokuskan, kita fokus ke bagian dari targetnya saja. Oke, coba dulu. Nah, terlalu gelap. Nah, oke, cukup. Sekarang kita coba ya. Angin di 1900 ternyata sekarang. Oke lah. Ini saya pakai Ultra. Ini plat dari merek Ultra. Ini beratnya itu di 15 gram. Ini ya bajunya ya. Ini kebetulan untuk mimisnya itu masih ada, jadi sekalian. Untuk unitnya ini pesanan Pak Julia Rahman, ya. Bentar ya, sabar ya. Dari Pak Julia Rahman Halawa, daerah Sumatera Utara, Kecamatan Turgamba, desanya juga Turgamba, kabupatennya Labuan Batu, Indonesia. Wow, jauh juga ya untuk pengirimannya. Untuk unit ini mungkin nanti kedepannya itu lebih digunakan ke pembuat untuk bagian bikin sih kayaknya sama orangnya ya. Kayaknya ya. Ini buat unitnya saya cek tag dulu. Cek video juga. Tadi untuk bagian operasinya sudah saya kirim. Bentar. Oke, ya lanjut ya. Untuk permainannya saya masih pakai manual ya, nggak pakai magazin. Sebenarnya magazin ada di sini. Alah, ini mau. Oke, yuk. Oke. Untuk ini slot kita yang 15 grain, 15-16 biasanya untuk penggunaan unit-unit seperti ini ya. Itu kalau nggak di Ultra, biasanya kalau nggak gitu di BST. Ini kebetulan BST, oh ya sama one hole. Kalau one hole lebih ke penggunaan 13 grain sih biasanya. Tergantung dengan kebutuhan. Ini ya. Ini dia geser nih kayaknya ya. Tag ketiga ini soalnya duduk. Bentar. Ketiga kali ini tagnya. Yang pertama buat akurasi, yang satunya buat teman saya. Satunya saya sendiri. Coba cek dulu apakah dia. Ya, gesernya ke sebelah sini, ke kanan. Nah, geser sebelah kanan. Ini pengaruh dari posisi anginnya sih yang sudah menurun. Berarti hitungannya ini per berapa PSI ya? Per 200 PSI ya, kurang lebih turunnya. Ternyata tadi pas saya cek tes untuk penggunaan di teman saya yang channel yang satunya itu kurang lebih ya sama. Iya, sini ya, tengah. Oke. Jadi suara mantap ya, bulat, padat.
bagian sini. Ini yang susah, kalau tiga-tiganya itu udah nyantol, buat ngejatuhinnya yang susah. Cuma jatuh satunya ya. Kita gasak saja di sini lagi. Oke. Malah tambah ke tengah malah yang satunya ini. Yang lagi istirahat di atas senderan. Yang jatuh. Nah ya, ini goblin baru kali ini saya coba goblin dan mantep banget ternyata. Untuk bagian dari power, dari bagian penggunaan juga oke. Terus untuk bagian dari stabilan juga sangat oke ya. Ini udah tambahan sama regul. Jadi untuk bagian dari unitnya tambah enak juga. Oke, lanjut ya. Oke. Dan buat teman-teman kalau pengen request umpama ada permintaan goblin di model popor kayu, kita juga ada. Jadi nggak cuma di bagian penggunaan taktikal seperti ini ya, yang kayu juga ada. Untuk bagian dari belakang ini nggak ada thread karena dia diganti kayu. Dan untuk bagian dari popornya nanti bagian bawahnya lebih kecil, kayak lebih tebel. Oke, data potang ya. Oke, sini saja dulu. Oke, kau kencang buat powernya mau masuk. Satu lagi terakhir sebagai tes kita. Satu lagi kita. Tumben. Alah, jangan. Kayak gitu tadi ya. Tak matiin dulu untuk bagian dari HP ini. Nah. Dan buat teman-teman, buat dari 88 total kita sudah beberapa kali coba di bagian unit ini yang terbaru. Paling sering kita di Black Lava, ANT termasuk jarang sih. Lava paling banyak untuk penggunaan dari 88, produksi 88 ya. Untuk unit-unit senapan yang model seperti ini. Oke. Dan untuk bagian dari yang lain, Goblin ini baru pertama kali ini saya coba. Tapi untuk pengiriman beberapa kali. Ya, tiga kali ini untuk pengirimannya. Cuma baru kali ini saya review. Ini untuk bagian dari penggunaan relnya, bagus ya untuk bagian dari modelnya. Ini untuk bagian sininya. Yang saya suka itu bagian ininya teman-teman. Nah, garis di bawahnya ini yang tajam. Dia itu jadi untuk penguncian pastinya lebih enak, lebih kenceng. Jadi untuk mengunci itu gak gampang goyang bagian sininya. Saya paling suka itu bagian sini kalau Goblin. Ya, sininya. Untuk bagian dari relnya ya. Relnya saya paling suka untuk Goblin. Dari modelnya, nah, dia gagah untuk bagian dari model chambernya. Jadi untuk bagian dari model tampilan pastinya juga bagus banget. Ini tak tutupin sebelah biar nggak silau. Oke ya. Goblin 88. Plenum gede banget di bawahnya. Sini. Nah, sampai di bawah sini. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya di video kali ini di studio ya, untuk bagian pembahasannya. Oke teman-teman, itu tadi ya buat bagian dari akurasi di unitnya. Ya kita sedikit bahas terutama untuk bagian penggunaannya, terutama kalau unitnya turun itu posisi angin ya, posisi anginnya turun, dia gesernya kemana, ngaturnya kayak gimana. Dan untuk bagian dari mimis kita sudah spill juga tadi di dalam video akurasinya itu tadi ya. Mimis tadi saya pakai Ultra 15 mm dan itu salah satu unit mimis yang sering kita pakai juga untuk penggunaan di unit-unit yang berplenum seperti ini, terutama yang sudah support slug ya untuk unitnya. Ini tadi buat pengirimannya sudah saya spill juga untuk namanya di video akurasi itu tadi, dan semoga untuk unitnya aman, terutama untuk pengirimannya ya, karena baru kali ini saya review untuk unit ini dan alhamdulillah sudah kekirim. Total sudah ketiga ini kita kirim untuk unit Goblin ya. Oke, ini unitnya kebetulan yang warna chambernya warna hitam. Untuk Goblin kita ada beberapa varian. Ini yang harganya 5,8. Bagian depannya sudah ketambahan untuk bagian plenum tambahannya. Ini plenum tambahan dan juga regul di 5,8. Kalau yang regul saja kayaknya di 5,6 seingat saya ya. Oke.
Ini unitnya sudah full stainless untuk bagian dari chambernya. Jadi untuk permainan dan untuk terutama di bagian daya tahannya sudah bisa banget diandalkan. Oke, kita review bagian depannya saja dulu ya. Ini buat larasnya yang pertama. Untuk laras-laras unit seperti ini biasanya itu panjangnya di 65 cm. Coba kita ukur dulu. Seperti biasa pakai meteran manual kita. Ini panjangnya 25 cm. 1 2 ya, ini di 65 cm untuk panjang dari larasnya. Untuk laras coba tak buka ya, kalau kena ya. Ini kena nih. Ini pakai apa ya? Oh, ini pakai Maestro barrel alur 6 untuk unit larasnya. Ada tulisannya di sini. Oke ya. Untuk bagian dari larasnya kita pakai Maestro barrel yang alurnya alur 6. Jadi sudah sangat cocok untuk permainan unit-unit mini slug ya. Untuk OD ini di OD 13 ya. OD-nya di 13, alurnya alur 6, panjangnya di 65 cm. Pakai merek Maestro barrel untuk bagian dari larasnya ya. Untuk bagian dratnya kelihatan rapi banget untuk bagian drat di bagian larasnya ya. Ini jadi untuk pemasangan, terutama untuk bagian di pemasangan peredam super senyap nggak perlu memakan waktu yang lama, terutama untuk nyeting, karena untuk penggunaan peredam super senyap kan harus pakai settingan dulu ya. Kalau cocok ya alhamdulillah, kalau nggak cocok ya agak pusing dikit soalnya buat ngatur miringnya itu tadi. Oke, cocok untuk penggunaan di jarak 80-an meter untuk unitnya ini. Untuk lebih bisa, 100 juga bisa untuk unit ini, 100 meter. Cuma nanti kita agak lama untuk bagian nyeting powernya ya, karena untuk penggunaan 100 meter dan di 50 ke atas dikit itu juga bisa. Beda banget untuk bagian dari settingannya, baik dari mimisnya, berat mimis maupun di bagian penggunaan untuk setelan powernya. Oke ya, pastinya berbeda banget. Oke, seperti tadi untuk bagian dari larasnya cocok ya untuk penggunaan mini slug, dan itu tadi saya juga pakai mini slug juga untuk bagian dari tesnya. Sebenarnya ini tadi sudah saya tes untuk penggunaan di dom juga, cuma ternyata kurang stabil ya, kurang stabil. Untuk bagian dari grouping oke, 1-2 rapat, habis itu pas waktu saya gunakan untuk operasi ternyata agak miring kiri, kalau nggak gitu kanan, jadi saya harus pindah-pindah. Akhirnya saya eksekusi pakai slug sekalian, mungkin karena pengaruh alurnya ya. Untuk penggunaan slug, kalau teman-teman butuh alur slug itu nanti paling minim biasanya itu di 10, alur 10 itu sudah bisa sebenarnya digunakan slug. Cuma itu nanti kita nyetingnya sih ya, nyari mimis yang cocoknya untuk penggunaannya itu nanti. Jadi kalau teman-teman order atau punya unit yang punya alur 10 nanti bisa dicoba untuk slug ya, untuk penggunaannya. Kalau mau order nanti bisa dimintakan untuk penggunaan bagian tesnya. Oke ya. Untuk tabung ini pakai GSM 500 cc bahan dural, dan untuk pengisian tetap sama di 2500 PSI. Ini Taiwan ya kalau nggak salah ya untuk GSM ini ya. Soalnya saya juga kurang hafal. Ini untuk penggunaannya juga sudah sangat-sangat detail sih untuk bagian dari keterangan di bagian tabungnya. Ini untuk bagian dari ukuran 500 cc. Untuk bagian dari maksimal pengisian, kekuatan maksimalnya ini di 3000 sebenarnya. Cuma untuk safety tetap di 2500, kalau nggak gitu di 2700. Kita utamakan safety-nya ya. Ini tertulis di 3000 untuk bagian dari pengisian maksimalnya, tapi jangan sampai dipaksa di angin segitu ya. Untuk unit ini sudah kepasang regul. Ini regulnya masih regul biasa, coin ball. Untuk settingannya di settingan output 1000 tengah-tengah, 1700-an, 1700 1500. Ini 1700 1800. Jadi sudah sangat cocok banget buat teman-teman kalau pengen mainin, terutama di penggunaan long. Untuk long biasanya untuk settingannya itu juga beda sama penggunaan big game. Nah, dari itu untuk settingan, kalau menurut teman-teman untuk settingan dari outputnya ini kurang, nanti bisa ditambah juga untuk bagian dari settingannya ya. Untuk penggunaan jadi bisa kita sesuaikan juga, terutama untuk permainannya. Karena untuk settingan output dia paling tinggi biasanya di 2200, paling tinggi ya biasanya ya. Dan nanti juga ngaruh sih bagian dari konsumsi angin. Untuk bagian dari regul pastinya sangat membantu banget, karena unit ini kan sudah kepasang 2 plenum kan. Ini yang plenum bawaan tabung. Ini apa ya, ruang tabung solar atau apa gitu namanya. Ini buat bagian dari plenum lah, gampangannya itu kayak plenum lah di bagian sini.
bawaannya ya, kotak segede ini kayak ukuran ya Marlboro untuk ukuran dari kotaknya ini ya kurang lebih. Dan untuk bagian dari plenum depannya ini juga lumayan panjang, jadi untuk bagian konsumsi angin pastinya oke. Iya, masuk ke bagian sedang sebenarnya. Kalau tanpa regul ya bikin repot yang akurasi kalau konsumsi anginnya. Kalau untuk bagian dari power pastinya juga sangat memuaskan untuk penggunaan di bagian powernya ya. Dan untuk unit ini pastinya sudah cocok banget untuk penggunaan peak. Untuk FPS ini kayaknya untuk FPS perlu kita tes, tapi next video kalau ada unit seperti ini lagi ya, mungkin kita bakal tes untuk FPS. Kayaknya di short sih untuk bagian dari tesnya. Oke ya. Di sini untuk bagian bawahnya ini rel telenya ukuran rel bipod. Ini tegas untuk bagian dari rel bipod dan juga rel tele. Seperti yang saya singgung di video operasi tadi ya. Bagian dari rel tele ini yang saya suka untuk bagian dari landasan pengaitnya, cengkramannya itu dia tegas banget di bagian sini. Jadi untuk penguncian pastinya juga membantu, memudahkan kita banget untuk bagian dari cengkraman di bagian sini ya. Jadi untuk penggunaan oke, sangat menyenangkan, sangat membuat saya mudah. Soalnya untuk penggunaan rel tadi yang saya buat di penggunaan rel 22 kan tadi, untuk bagian dari ngerapetinnya itu kadang-kadang saya agak kesusahan karena membutuhkan tang kadang-kadang. Itu tadi saya cuma putar pakai kunci L, udah bisa. Ya, sudah sangat membantu sih tadi untuk bagian dari cengkraman di bagian relnya ya. Ini rel bipod, buat teman-teman pengen pasang bipod nanti bisa untuk penggunaannya ya. Ini nanti juga kalau teman-teman merasa untuk rel bipodnya kurang panjang atau kepanjangan nanti bisa diganti. Ini pakai baut L di bawahnya. Baut L jadi untuk penggunaan ini ukuran L-nya ya, ini untuk ukuran L-nya itu di ukuran L di pemasangan teleskop. Jadi enak untuk bagian pemasangannya. Kalau teman-teman pengen ganti ini, kalau ngelepas juga bisa. Oke. Untuk bagian dari chamber, ini chamber salah satu bagian yang penting ya. Karena kalau unit tanpa chamber itu bukan sebuah unit, mungkin cuma bagian dari laras dan juga tabung. Chamber adalah bagian dari rumah tempat bersatunya yang menggabungkan antara tabung dan juga laras sehingga unitnya itu bisa main. Oke ya. Gampangnya seperti itu. Untuk unit dari ini extra big Goblin extra big ini, untuk chambernya ini sudah full CNC, dan untuk bagian dari dalaman stainless, sudah full stainless. Ini ringan. Sekalipun untuk unitnya itu sudah ketambahan dari plenum, regul, dan juga tabungnya pakai 500 cc, termasuk ringan kalau menurut saya. Ya, ringan banget untuk bagian dari beratnya, nggak terlalu memakan tenaga pastinya. Kalau Goblin sama Extra Big yang kemarin pernah kita tes, sempat kita review dulu, itu beda ya. Itu bagian dari modelnya. Goblin ini lebih gede daripada Extra Big. Bengal Extra Big lebih gede yang ini sih untuk bagian dari ukuran chambernya. Oh iya, ini untuk bagian dari besi penghantam yang ada di sini. Besi penghantam tempat posisi angin tersimpan di sini sebelum anginnya keluar melalui laras. Ini juga sangat membantu banget. Kalau unitnya sudah kekang, kalau teman-teman nanti males untuk ngecek untuk bagian cancelnya, atau mungkin bisa ngecek ya, dengan ngecek langsung di bagian sini itu ada besi penghantam warna putih. Ini posisi kalau sudah kekang dia itu nggak kelihatan untuk bagian dari putihnya. Di sini ada besi putih. Coba terusin ya. Dia bakalan langsung maju ke sini. Sangat membantu buat teman-teman kalau membutuhkan sebuah unit dengan sebuah tingkat dari model yang lebih menjual dan lebih detail untuk unitnya ya di Goblin. Bentar. Oke teman-teman, kita lanjut untuk pembahasan di bagian chambernya ya tadi ya. Ini untuk unitnya termasuk unit yang bisa banget teman-teman andalin untuk bagian dari performanya. Oke, sudah full stainless untuk dalamannya. Untuk bagian dari model, dia bagian part-partnya ini termasuk stainless juga untuk bagian baut-bautnya ini. Untuk bagian dari desain tegas, untuk bagian dari desainnya juga dia gagah tegas, dan pastinya sudah sangat cocok banget buat teman-teman gunakan. Ini untuk unitnya itu bisa digunakan untuk lomba, bisa digunakan untuk berburu juga, sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi untuk lomba biasanya itu ada beberapa perubahan lagi. Rata-rata penjualan unit di kita itu di penggunaan berburu. Kalau lomba itu jarang. Kalau lomba itu jarang
jarang-jarang pakai ukuran standar seperti ini. Spek standar dari toko biasanya itu mereka kalau ada permintaan lomba buat lomba itu untuk bagian dari tabung, biasanya tabung sama laras itu diganti, biasanya seperti itu. Baik dari larasnya itu diganti ke pakai laras yang lebih bagus, LW atau lain sebagainya. Terus untuk bagian dari tabung itu nanti juga biasanya diganti ke bagian tabung komposit seperti itu tadi. Oke, itu tadi di bagian dari laras chamber. Untuk bagian dari plenum juga oke. Settingan output juga sudah kita bahas. Untuk penggunaan magazin, unit ini nanti untuk ukurannya itu sama ya dengan ukuran apa itu masuknya magazin. Ukuran ruang magazinnya itu sama dengan yang ukuran Black Lava, ANT, bengal dan sebagainya. Untuk ukurannya itu sama. Jadi nanti kalau teman-teman ingin tambah magazin, pasang magazin, nanti diharapkan ada adaptornya yang kepasang di sini, adaptor magazin, sehingga untuk penggunaan dia untuk pemasukan magazin, dia itu rapat, dan pas untuk penggunaannya ya. Oke. Reel ukuran 22. Jadi untuk kalau teman-teman butuh reel tele atau ingin gunakan reel telenya, nanti lebih disarankan sudah ada untuk reel tele ukuran 22-nya. Ya, biar lebih enak ketika datang tinggal pakai saja. Ini untuk bagian dari tarikan grendelnya, enteng, ramah di tangan dan ramah di tenaga. Ini enak banget untuk bagian dari grendelnya. Coba gini ya, bener-bener enteng, ringan dan memanjakan banget untuk bagian dari grendelnya. Ya, dia dipengaruhi dari pengerjaannya yang sudah full, dan untuk bagian dari dalamnya yang stainless. Jadi untuk bagian dari tarikan grendel pastinya sangat memanjakan banget. Set lever ya modelnya ya. Oke. Ini untuk cancel kokangnya. Cuma untuk unit ini tuh cancel kokangnya cuma ada di bagian sini teman-teman. Hanya ada di bagian belah kanan saja. Posisi kiri nggak ada. Nah, oke, cuma ada di kanan ya. Satu posisi saja. Dan ya benar, ada yang beda ini. Oh ya, benar. Untuk safety-nya unit ini nggak ada teman-teman. Ya nggak ada safety-nya ini. Iya, tidak ada untuk safety dari picunya. Ini picunya matte ya. Jadi nanti teman-teman bisa setting untuk bagian dari picunya. Ini nggak ada safety picunya. Kalau biasanya untuk safety kan biasanya kalau nggak ada di sini, ya di sini. Biasanya ya. Ini nggak ada teman-teman. Atau Black Lava kan di kafe. Tidak ada contoh perbandingan untuk Black Lava juga ini. Oke, lanjut ya. Ini buat unitnya itu belum ada bagian dari safety picu. Jadi untuk penggunaan sarankan lebih berhati-hati, jangan sampai ada sebuah mimis yang antri di bagian sini, yang sudah posisi siap di bagian moldingnya. Jangan sampai ada mimis di dalamnya ya. Untuk menghindari sebuah ketidaksengajaan, seumpama kita nanti untuk bagian dari picunya kesenggol, baik ranting ketika belusukan maupun lain sebagainya. Oke ya, dan pastinya selalu unitnya disimpan dalam keadaan tidak terkokang. Oke ya, karena dia nggak ada safety-nya. Kecuali kalau kita pakai safety untuk unitnya, seumpama kita sudah kokang terus ada mimis yang di dalamnya, nanti bisa kita lebih maksimalkan safety-nya ya. Oke, sekalipun unitnya sudah terkokang, nggak ada safety-nya ya, baru nggak saya. Oke, di bagian grip ini pakai karet. Dan untuk bagian dari ini, untuk bagian setelan powernya di sini ada angkanya. Ini mulai dari ini saya pakai setelan power kecil ya. Ini bisa digedein lagi Pak ya. Seumpama unitnya ini sudah datang di sana. Ini untuk setelannya benar-benar mentok kecil. Tapi nanti bisa kita setting lagi untuk bagian dari setelan powernya. Bagian dari poppers ini sebenarnya orangnya itu mintanya yang popper piton. Cuma tadi yang datang ke tempat saya buat akurasi itu cuma yang popper ini saja. Jadi nanti besok nunggu untuk popper pitonnya dulu, untuk dari poppernya ya. Untuk mimisnya ultra masih ready. Oke, itu bagian dari bagian bawahnya ya, untuk poppernya. Nah, ini B-mat. Nah, dan untuk bagian dari maju mundur di sebuah popper belakangnya, bantalan bahu dan setelan bagian dari popper taktikal belakangnya ada angkanya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalau pengen makainya nanti ya. Oke, ini nanti bisa diganti juga teman-teman. Kalau pengen ganti ke popper lipat nanti juga bisa. Cuma untuk pengerjaan popper lipat agak lama. Kalau teman-teman pengen inden untuk unitnya itu dibuat popper lipat.
Ya, untuk bagian dari unit-unit yang lainnya, terutama untuk unit perakitan seperti ini, soalnya masih numpuk. Jadi untuk pengerjaan, umpama pengen ganti popornya diganti lipat, bisa saja, cuma lama untuk pengerjaannya ya. Oke, harganya 5,8. Masih murah ya ternyata ya, Goblin. Masih tergolong unit-unit sedang tuh harganya. Sekalipun untuk bagian dari spesifikasi, dia masuk spesifikasi gede, spesifikasi tinggi. Baik dari chamber, dari laras tabung, kelengkapan partnya, bagian dari unitnya, dan untuk bagian dari dalamannya pun dia sebenarnya kelas-kelas tinggi untuk penggunaannya dan untuk bagian dari kualitasnya. Bagus banget ini. Buat teman-teman yang tertarik atau pengen ambil unit ini, nanti bisa hubungi nomor admin yang ada di layar ya. Bisa ditanyakan untuk bagian dari stoknya juga terutama. Karena sekalipun kita stok, biasanya itu untuk datang, seumpama chambernya datang itu biasanya sudah ada nama tersendiri. Jadi inden-inden sebelumnya itu baru kecantum kalau stoknya kehabisan. Kecantum pas unitnya itu datang untuk bagian dari chambernya. Ini kebetulan Bapak kebagian untuk unitnya, karena ada satu teman kita yang untuk bagian dari unit-unit rakitan, dia rajanya. Jadi ada teman kita yang khusus untuk penjualan di unit itu unit-unit rakitan semua, hampir rakitan semua. Untuk unit-unit uplik PCB itu jarang banget dia jual, hampir ke menyeluruh ke rakitan. Dia sudah terkenal di bagian rakitan untuk bagian penjualannya. Oke, ini saja untuk video kali ini untuk bagian tes. Oke, untuk bagian dari operasi. Mungkin next video kalau saya ada unit lagi, ini ya, unit Goblin ini mungkin bakalan saya tes untuk bagian dari SPS. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan buat teman-teman sehat-sehat di sana.